Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media itu sering disebut sebagai keempat demokrasi karena tugasnya bukan cuma ngasih informasi tapi juga mengawasi kekuasaan. Tapi pertanyaan, apakah media di Indonesia hari ini benar-benar menjalankan fungsi itu? Nah, justru setelah reformasi, ketika media bebas dari kontrol pemerintahan, muncul masalah baru. Media berubah menjadi bisnis raksasa. Banyaknya platform besar seperti TV, portal berita, sampai media digital sekarang. Nah, jadi dikuasai oleh segelintir konglomerat yang juga punya bisnis lain, bahkan punya kepentingan politik. Nah, di video ini saya bakal bahas bagaimana teori ekonomi politik media menjelaskan fenomena ini, dan saya lihat gimana realitanya di Indonesia yang sekarang ini gitu. Menurut teori ekonomi politik, media itu nggak pernah netral isi beritanya, cara media bekerja, bahkan sudut pandangnya, semua dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kekuatan politik. EPM disebutnya ya, EPM dibilang yang menentukan isi media, bukan sekedar jurnalis atau redaksi, tapi siapa pemiliknya, siapa pemasuknya, iklannya, dan siapa sumbernya, informasinya gitu. Makanya ketika media dimiliki pengusaha besar atau politisi yang ada di Indonesia, risiko besar konten mereka diarahkan untuk menjaga kepentingan pemilik, bukan kepentingan publik gitu. Ini Herman dan Komosky punya teori model propaganda. Ada 5 filter yang menyaring berita sebelum sampai ke publik. Kepemilikan iklan, ketergantungan sumber, tidak atau tekanan dan ideologi. Ketika kita lihat Indonesia, wah, semua filter bekerja gitu kan. Contohnya filter kepemilikan terlihat jelas ketika media yang dimiliki politisi cenderung memberi panggung lebih besar ke tokoh atau partai tertentu. Yang kedua, filter iklan terasa saat media menghindari pemberitaan yang menyinggung perusahaan besar yang jadi pemasang iklan. Yang ketiga itu filter flag muncul saat KPI atau kelompok politik menekankan media tertentu agar tidak menayangkan isu sensitif. Dengan kata lain, tanpa ada sensor langsung, media tetap mengikuti kepentingan elit gitu. Jadi untuk sekarang kita masuk ke fenomena yang paling kelihatan gitu. Konglomerasi media. Hanya beberapa kelompok besar yang menguasai hampir seluruh arus informasi. Contoh nyata yang relevan gitu. Seperti hari ini MNC Group
Haritonoe apa tuh? Menguasai RCTI, GTV, Ines, Okezone, apa tuh satu lagi tuh lupa saya. Sekaligus aktif di politik. Dampak ketika tahun politik, ekspor tokoh tertentu bisa lebih besar. Transmedia Khairul Tanjung memiliki Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, Detik.com. Dampaknya itu pemberitaan ekonomi sering cenderung aman untuk sektor bisnis grupnya. Terus ada lagi tuh grup Bakri, Viva Media, TV One, dan Antv. Dampak isunya tuh tambang atau energi milik grup sering dipilih secara hati-hati. Jadi realitas kepemilikannya yang terpusat seperti ini bikin isu besar. Misalnya kasus lingkungan, konflik agraria, atau kritik terhadap monopolistik bisnis besar. Sering diperlunak atau bahkan tidak diangkat. Dengan kata lain, yang menentukan berita bukan jurnalis tapi struktur kepemilikan di atasnya tuh. Jadi di era media digital seperti sekarang ini, berita itu bukan lagi hak publik. Berita ini sudah berubah jadi komoditas, nilainya ditentukan dari rating, klik, atau viralitas. Jadi tiba-tiba viral aja gitu kan. Dampak dari itunya apa? Dampaknya apa? Satu dampaknya nih. Jurnalismenya dangkal. Terus berita investigatif yang mahal, jarang dibuat atau terus diganti. Konten ringan, drama keluarga, konflik kecil, gosip selebriti, dan lain-lain lah. Contohnya apa, abangku? Contohnya saat ada isu penting seperti RUU, penyiaran, isu lingkungan yang besar, atau korupsi pemberitaan yang tenggelam, karena media lebih memilih konten seperti prank-prankan serem-sereman tuh, atau drama artis yang lebih cepat viral gitu. Jadi drama artis yang viral lah, entah ngapain gitu. Yang kedua, sensasionalisme dan infotainment. Jadi portal berita berlomba-lomba bikin judul clickbait, bikin judul clickbait, bikin merinding, terus ternyata begini, terus kamu nggak nyangka gitu. Contoh realitas kasus kriminal kecil bisa meledak jadi berita nasional karena clickbait gitu. Yang ketiga komodifikasi audiens. Dalam era digital, audiens bukan cuma penonton. Perilaku kita dipantau oleh algoritma iklan yang muncul, berita yang kita lihat, sampai topik yang trending, semuanya diarahkan supaya kita betah di platform itu gitu.